Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A, 3B, dan 3C yang Ibu cintai. Nah, apa kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Bagaimana, sudah bangun? Segera bangun ya, yang belum bangun ayo cepat segera bangun dan lakukan pembiasaan baik setiap paginya, seperti menata tempat tidur, kemudian mandi, kemudian sarapan, atau mungkin sedikit membantu ibu di dapur untuk mempersiapkan sarapan paginya. Nah, kalau sudah melakukan pembiasaan pagi, jangan lupa segera ambil alat tulis kalian masing-masing untuk kita siap-siap mendengarkan penjelasan dari Bu Ima tentang pelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tugas berdasarkan peran anggota keluarga. Sebenarnya kemarin sudah sedikit dijelaskan oleh Bu Tere, namun di sini Bu Ima akan memperdalam lagi. Diharapkan kalian nanti bisa memperhatikan penjelasan dari Bu Ima sehingga anak-anak memahami materi kita kali ini. Oke? Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita ke peran anggota keluarga, ada baiknya anak-anak mengetahui dulu tentang kedudukan. Ya, ada kedudukan, ada peran. Dahulu di kelas 2 juga sudah ada penjelasan tentang kedudukan dan peran. Nah, untuk mengingat kembali, apa sih itu kedudukan? Kedudukan dan peran. Kedudukan adalah tempat atau posisi seseorang. Jadi tempat atau posisi seseorang. Kalau kedudukan di dalam keluarga berarti tempat atau posisi seseorang di dalam keluarga. Contohnya, contoh kedudukan nih, ayah berkedudukan sebagai kepala keluarga, sedangkan ibu berkedudukan atau posisi ibu kita yaitu sebagai kepala rumah tangga. Kemudian kamu dan adik atau kakakmu berkedudukan sebagai anggota keluarga yaitu anak. Nah, kedudukan ayah ini tidak hanya sebagai keluarga, tetapi juga sebagai suami bagi istrinya. Kemudian ibu juga berkedudukan sebagai kepala rumah tangga, ya, itu juga berkedudukan sebagai istri. Jadi kedudukan ibu ada dua, sebagai kepala rumah tangga juga sebagai istri. Ayah pun demikian, sebagai kepala keluarga dan juga sebagai suami. Nah, kedudukan atau posisi atau tempat seseorang inilah nanti yang akan berpengaruh pada perannya. Jadi perannya disesuaikan dengan kedudukannya, ya. Apa itu peran? Nah, peran adalah tugas yang harus dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan kedudukan masing-masing. Jadi, kalau kedudukannya sebagai anak, maka perannya juga bukan mencari nafkah ya, perannya sesuai dengan kedudukan anak. Kita lihat contohnya di sini, peran ayah misalkan, Ibu kasih satu contoh, peran ayah. Sesuai kedudukannya kita tahu bahwa peran ayah sebagai kepala keluarga yaitu melindungi dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi karena kedudukan ayah tadi sebagai kepala keluarga, maka perannya yaitu melindungi dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian peran ibu yaitu tadi sebagai kepala rumah tangga, yaitu mengelola rumah tangga, menyiapkan kebutuhan suami dan anak-anaknya. Kemudian peranmu sebagai anak yaitu berbakti pada orang tua. Jadi di sini dijelaskan bahwa peran ayah itu sesuai kedudukannya sebagai kepala keluarga yaitu melindungi dan memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan ibu yang kedudukannya sebagai kepala rumah tangga, perannya mengelola rumah tangga, kemudian menyiapkan kebutuhan suami dan anak-anaknya. Sedangkan peranmu, yaitu yang kedudukannya sebagai anak, maka perannya berbakti kepada orang tua. Nah, sampai sini anak-anak memahami apa itu kedudukan dan apa itu peran. Jadi kedudukan adalah posisi seseorang, ya. Sedangkan peran adalah tugas yang harus dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan kedudukan masing-masing. Jadi perannya sesuai kedudukannya ya. Jangan sampai tertukar. Misalkan kedudukan ayah sebagai kepala keluarga, maka perannya berbakti pada orang tua. Nah, itu tidak sesuai ya. Jadi peran disesuaikan dengan kedudukannya. Nah, kemudian setelah itu
Sedangkan dalam pelaksanaan peran ini akan ada kewajiban dan juga hak, ya. Kewajiban dan hak. Jadi dalam pelaksanaan peran nanti anak-anak akan mengenal kewajiban dan hak. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, hampir sama dengan peran, tetapi kewajiban ini dikerjakannya harus penuh tanggung jawab. Nah, misalnya nih, jika ayah berkedudukan sebagai kepala keluarga, maka peran ayah adalah melindungi keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan kewajibannya yaitu bertanggung jawab untuk mencari nafkah dengan bekerja. Jadi beda ya. Jadi kalau perannya tadi, kedudukannya tadi sebagai kepala keluarga, maka perannya melindungi keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian kewajibannya yaitu bertanggung jawab untuk mencari nafkah dengan bekerja. Nah, sedangkan hak adalah segala sesuatu yang didapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Nah, jadi hak ini didapatkan setelah kalian melaksanakan kewajiban kalian. Jadi, jangan meminta hak dahulu sebelum melaksanakan kewajiban ya. Jadi, laksanakan dulu kewajiban, baru menuntut hak. Contohnya, ayah berhak mendapatkan rasa hormat, ucapan terima kasih sayang, rasa bakti dari istri dan anak-anaknya ya. Karena tadi ayah sudah menunaikan kewajibannya dengan menafkahi keluarga dengan cara bekerja, maka ayah berhak untuk mendapatkan rasa hormat tadi, ucapan terima kasih sayang, rasa bakti dari istri dan anak-anaknya. Nah, anak-anak, pelaksanaan hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan dengan seimbang ya. Jadi tidak boleh mendahulukan hak dulu sebelum kewajiban ya. Jadi harus seimbang. Kalau bisa malah kita mendahulukan kewajiban dahulu, baru kita meminta hak kita. Ya, jadi pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan seimbang. Nah, pelaksanaan ini sesuai dengan Pancasila. Kira-kira sila berapa ya? Sila berapa anak-anak? Keseimbangan antara hak dan kewajiban sesuai dengan Pancasila. Iya, ini nih. Iya. Dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila keberapa itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keberapa? Iya, betul sekali. Sila kelima Pancasila. Nah, kemudian untuk lebih memahami materi, anak-anak silahkan lihat tabel di bawah ini. Kalian lengkapi tabel di bawah ini sesuai dengan banyaknya anggota keluarga. Jadi tabel pertama anggota keluarga, kemudian kedudukan, kemudian peran, tanggung jawab, dan hak. Misalnya nomor 1, anak-anak sebutkan anggota keluarga yang pertama yaitu ayah. Kedudukannya sebagai apa, kemudian perannya apa saja, tanggung jawab apa, dan haknya apa. Kemudian nomor 2 diisi dengan ibu. Nomor 3 diisi dengan boleh kakak, boleh adikmu, atau boleh diisi dengan kamu sendiri, yaitu yang kedudukannya sebagai anak. Seperti itu ya. Terus sebutkan perannya apa saja, tanggung jawabnya apa, dan haknya. Kalau kalian lupa apa tadi tanggung jawab, apa tadi hak, apa tadi peran, apa tadi kedudukan, kalian boleh menyimak lagi video penjelasan Bu Ima dari awal ya. Oke, kerjakan dengan baik ya anak-anak. Selamat mengerjakan.